Pemirsa, kita saksikan bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cornelis telah hadir untuk meresmikan Gereja Katedral Santo Yosep Pontianak dan langsung disambut oleh tarian Selamat Datang dari Sanggar Bengkawan. Ya, terlihat Bapak Gubernur bersama Ibu dan didampingi Uskup Agung Pontianak begitu antusias melihat tarian yang dibawakan putri-putri Dayak Kalimantan Barat. Pemirsa, dapat kami sampaikan perjalanan sejarah Gereja Katedral Santo Yosep Pontianak dimulai dari tahun 1909. Kemudian pada tahun 1959, Gereja Katedral diperluas kembali dan pada tahun 1978, gereja ini kembali direhab dengan penambahan jendela di bagian altar. Dengan semakin bertambahnya jumlah umat gereja setiap tahunnya, daya tampung Gereja Katedral Santo Yosep Pontianak ini semakin tidak mendukung, sehingga diperlukan perluasan bangunan gereja yang lebih representatif. Dan gereja yang akan diresmikan ini mampu menampung 3.000 umat untuk beribadah. Gereja ini mulai direnovasi pada tahun 2013. Ya, kita saksikan Bapak dan Ibu inilah Ibu Presiden Cornelis SPD selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Gereja Katedral Santo Yosep Pontianak. Kita saksikan sedang melakukan pengguntingan pita. Iya. Kemudian Bapak dan Ibu setelah pita digunting, kami persilakan Bapak Gubernur untuk membuka pintu. Iya. Didorong Pak pintunya supaya kita bisa masuk Pak Gubernur bersama-sama. Pada saat ini dilakukan soft opening oleh Bapak Gubernur sebagai tanda gereja secara resmi bisa digunakan kembali sebagai sarana beribadah umat Katolik. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kasih dan penyertaannya, kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sehingga kita bisa hadir pada acara peresmian pembangunan Gereja Katedral Santo Yosep Pontianak
dan penyerahannya kepada Uskup Agung Pontianak. Pembangunan gereja katedral yang kita tempati saat ini merupakan suatu kebutuhan adanya rumah ibadah yang lebih besar, mengingat daya tampung gereja yang sebelumnya sudah tidak mampu lagi karena jumlah umat yang semakin bertambah. Dasar pembangunan gereja katedral ditetapkan dengan keputusan Uskup Agung Pontianak nomor 01/SK/2010 tanggal 20 Agustus tahun 2010 yang menetapkan kepanitiaan dengan menunjuk saya, Ibu Frederika Cornelis SPD, sebagai Ketua Umum Panitia Pembangunan dengan dibantu oleh 3 wakil ketua, 2 sekretaris, dan beberapa koordinator, dan 70 personil. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas penunjukan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Gubernur Kalimantan Barat, yang telah membantu dana dan memudahkan selama masa proses pembangunan. Dan kepada para semua donatur, penyumbang baik dari wilayah Kalbar maupun luar Kalbar dan luar negeri. Saya atas nama Ketua Umum Panitia Pembangunan beserta seluruh anggota panitia berdoa kepada Tuhan, kiranya budi baik saudara-saudara dapat dibalas oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari ini saya serahkan kunci ini, tetapi yang belum rampung tetap kami selesaikan. Selamat punya gedung gereja baru, luar biasa. Iya. Iya, usai foto session, kami persilakan Ibu Frederika kembali ke tempat. Kami mohon Yang Mulia Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus berkenan menyampaikan sambutannya usai menerima kunci gedung gereja Katedral Santo Yosef Pontianak ini. Adil Katalino, basangat Kak Jubata, bacarmin ka surga. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Gubernur Kalimantan Barat beserta Ibu Frederika Cornelis SPD, Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Hieronymus Bungbun, Ketua DPR Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu tamu undangan, para donatur yang kami hormati. Tidak ada kata lain yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang penuh makna dan membahagiakan ini, selain bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini telah diresmikan gereja yang bagi kami sangat monumental, bukan hanya menjadi kebanggaan umat Katolik, tapi kami yakin juga menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat. Tadi sudah dijelaskan bagaimana proses pembangunan katedral yang sangat indah dan megah ini. Banyak pihak yang telah terlibat. Di antara pihak-pihak yang terlibat itu, pertama-tama kami menyebut Bapak Gubernur Kalimantan Barat yang telah memberi perhatian begitu besar kepada pembangunan rumah-rumah ibadat di seluruh Provinsi Kalimantan Barat, termasuk juga rumah ibadat bagi orang Katolik dan katedral ini. Jadi terima kasih Bapak Gubernur dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah
memberi perhatian yang begitu besar kepada umat Katolik, khususnya umat Katolik Keuskupan Agung Pontianak. Yang kedua kepada Ibu Frederika Cornelis SPD yang menjadi Ketua Umum bersama jajarannya, karena tanpa Ibu dan kawan-kawan walaupun ada uangnya saya sangka tidak bisa terjadi gedung ini. Dan juga kepada Monsinyur Hieronymus Bumbun, Uskup Emeritus kita, karena tanpa rekomendasi dari Bapak Uskup, karena ini gereja Katolik, tidak mungkin ini bisa didirikan. Terima kasih Bapak Uskup Monsinyur Hieronymus Bumbun. Dan tentu kepada para donatur, siapapun mereka, berapapun besar, apapun bentuknya, yang telah ambil peranan sehingga peristiwa hari ini terjadi, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Kami persilakan Ibu Frederika Cornelis SPD berkenan menyerahkan plakat sebagai tanda ucapan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk pembangunan gereja Katedral Santo Yosef ini. Selamat dan terima kasih. Iya, Bapak dan Ibu, kita saksikan bersama. Usai menyerahkan plakat sebagai tanda ucapan terima kasih kepada perwakilan donatur, kami mohon pula berkenan untuk memberikan dokumentasi foto session. Iya. Dan persilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya sambutan Bapak Gubernur Kalimantan Barat, sekaligus kami mohon pula berkenan untuk meresmikan penggunaan gedung Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak ini. Yang terhormat rekan-rekan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kalau dulu namanya Muspida. Kalau sekarang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Demikian juga yang terhormat para ketua. Ketua ini banyak ini. Wakil-wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Cuma sayang Dewan yang tidak terpilih kembali entah diundang entah enggak, saya tidak tahu nih. Diundang ya, karena ada 25 miliar ini mereka yang teken juga. Pemerintah itu kalau nggak ada dewan itu belum dikatakan suatu pemerintahan yang demokratis. Pemerintah itu kalau hanya jalan sendiri sesuai dengan instansinya, jalan sendiri-sendiri, ya mati dia. Tidak mungkin satu pemerintahan itu berjalan sendiri. Dia harus ada kerjasama dengan instansi atau departemen lain, bersama dengan organisasi-organisasi pemerintah lainnya, dengan rakyat, dengan tokoh masyarakat, dan lain-lain. Sehingga pemerintahan itu bisa berjalan dengan mulus. Yang mulia Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, organisasi daripada gereja Katolik itu berbeda dengan agama-agama lain di dunia ini. Gereja Katolik Roma itu sama dengan sebuah negara. Organisasinya sama dengan sebuah negara. Makanya dia ada namanya uskup, ada namanya uskup agung. Uskup agung itu adalah setingkat dengan gubernur. Ini supaya tahu. Dan ini di zaman Orde Baru, gereja Katolik Roma tidak bisa diobok-obok oleh pemerintah Orde Baru. Itu hebatnya. Nah inilah
perbedaan antara uskup agung dengan uskup. Tapi uskup yang ada di Kabupaten Sanggau, yang ada di Kabupaten Ketapang, yang ada di Kabupaten Sintang, itu bukan bawahannya uskup agung. Tapi mereka selalu berkoordinasi. Nah, ini sedikit penjelasan. Sebab nanti kalau sudah masuk ke pidato yang lain tidak bisa dijelaskan, repot kita. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat ka jubata. Dan saudara-saudara saya undang hari ini adalah merupakan perwujudan daripada Pancasila. Saya undang forum komunikasi pimpinan daerah supaya dia tahu Kalimantan Barat itu begini dong. Kita undang di sini tidak semua beragama Katolik. Di sini ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Untuk kita serahkan pada hari ini kepada Uskup Agung. Dari panitia pembangunan kepada Uskup Agung. Bertanggung jawab mengelola gedung ini. Nah, oleh karena itu tolong selesai ini panitia harus mengecek kembali kontrak-kontrak itu. Pembayaran-pembayaran itu jangan sampai ada pembayaran yang di luar kontrak. Jadi kita mengharap ke depan betul-betul iman, pengharapan dan kasih umat beragama ini di Kalimantan Barat bisa terlaksana. Demikian juga yang sekarang ini sudah terwujud. Sudah terlaksana. Bagaimana kita supaya hari ini sudah baik, untuk besok harus lebih baik. Saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi. Itu hal yang sangat positif. Itulah yang dicita-citakan oleh negara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, gereja ini milik bangsa Indonesia. Kita harapkan para umat Katolik lain dari Sarawak, Sabah, Brunei, Malaysia, Timur Tengah, Indonesia lainnya bisa datang berkunjung di sini melihatnya. Kepada Monsinyur Bumbun, kami terima kasih karena beliau membimbing saya secara pribadi maupun secara orang tua ini sejak saya belum jadi camat. Belum jadi camat, bayangkan. Kami selalu bersama-sama. Nah, kepada para donatur, kami akan mencatat nama-namanya di dinding ini. Tapi tidak menyebutkan berapa jumlah sumbangan yang saudara berikan. Karena di dalam firman Tuhan pun dikatakan, apa yang dikerjakan oleh tangan kiri, tangan kanan tidak boleh tahu. Atau apa yang dikerjakan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah, pada Dewan, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, di mana kita sudah bisa menikmati. Terlebih-lebih kepada wali kota bersama dengan wakil wali kota yang telah memberikan fasilitasnya luar biasa. Selain dia memberikan bantuan keuangan, juga memberikan ROI, bangunan tidak dibayar, gratis, sebesar 60 juta, uang 500 juta, izin diberi toa-toa. Masih lagi kita nak berterima kasih ke wali kota, aku pun dah nak ngerti lagi. Demikian juga dengan TNI Polri, yang secara fisik telah berupaya sekuat tenaga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi kita di Kalimantan Barat ini.
termasuklah di kota Pontianak ini. Demikian juga kepada saudara-saudaraku yang beragama lain, yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Inilah sebenarnya cita-cita daripada Bung Karno untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan ideologi Pancasila. Karena dia tahu bahwa perbedaan suku, agama, ras itu bukan menjadi persoalan. Selanjutnya dengan kesempatan yang baik ini saya juga mengucapkan selamat menyambut dan merayakan Hari Raya Natal bagi umat Kristiani se-Kalimantan Barat. Demikian juga dalam rangka pergantian tahun ini kita ucapkan selamat tahun baru 2015 1 Januari. Demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dengan mengucapkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gedung Gereja Katedral Santo Yosep Keuskupan Agung Pontianak saya nyatakan siap untuk digunakan. Selamat dan sukses. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, selalu ada di dalam jiwa dan raga kita. Roh Allah yang hidup, aku ingin hidup untuk Yesus hari ini, sekarang, dan selama-lamanya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Terima kasih Bapak Gubernur. Selanjutnya berkenan untuk menandatangani prasasti. Kami undang Ibu Frederika selaku Ketua Umum berkenan mendampingi Uskup Agung Pontianak, Uskup Emeritus Hieronymus Bumbun, Pastor Paroki Gereja Katedral Santo Yosep, Pastor Domian, berkenan untuk mendampingi Bapak Gubernur melakukan penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikannya penggunaan gedung Gereja Katedral Santo Yosep Pontianak ini. Ya, kita saksikan Bapak dan Ibu, saat ini Bapak Gubernur sedang menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya penggunaan gedung Gereja Katedral Santo Yosep Pontianak, didampingi oleh Ibu Frederika Cornelis SPD. Iya. Selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Gereja Katedral, Uskup Agung Pontianak, Uskup Emeritus Hieronymus Bumbun, dan Pastor Paroki Gereja Katedral Santo Yosep. Baik, penandatanganan selesai. Kami persilakan Bapak Gubernur beserta Ibu berkenan untuk kembali duduk. Yang mulia Uskup Agung dan Uskup Emeritus Hieronymus Bumbun dan Pastor Paroki, kami persilakan untuk kembali ke tempat.